selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun, sehingga membuat kita masih ada sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Marilah kita mau bawa persembahan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu hati berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu hari ini. Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan yang indah. Kembali lagi kami ada dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami hari ini, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu bertemu Tuhan, menikmati Engkau, menikmati indahnya hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kami yang terbaik yang akan kami persembahkan hari ini kepadamu. Tuhan berkati, urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah persekutuan kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kami semua merasakan lawatan kuasa Roh Kudus. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang akan membuat kami kuat, yang akan memuaskan hasrat kami, karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kami tidak akan goyah, karena kami rindu terbang tinggi bagai Raja Wali dan melakukan perbuatan yang besar bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Bersama Dia ku takkan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dan
saat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Dan hati kami siap untuk terima dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Dan firman-Mu memulihkan hidup kami. Firman-Mu menjadi jawaban atas setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Dan kami yakin hidup kami akan mengalami kekuatan baru. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman Tuhan dengan iman dan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah secara online pada hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan selalu Tuhan limpahkan atas kita, penyertaan-Nya sempurna atas kita hari lepas hari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu 3 tujuan doa. Nats Alkitab terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Tertulis demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini ada begitu banyak tempat yang disebut sebagai menara doa. Dan ada satu menara doa di Tulsa, Oklahoma yang bentuknya sangat unik. Dibangun di era tahun 60-an dan setelah selesai dibuka untuk umum pada tahun 1967. Menara doa ini ada di sebuah universitas bernama Oral Roberts University. Dan menara doa ini dibuka untuk umum, untuk para mahasiswa, untuk staf, dan untuk siapa saja yang ingin berdoa di sana. Tentu maksud dari pendirian menara doa ini adalah baik, yaitu supaya setiap orang yang rindu untuk berdoa bisa datang ke tempat ini secara khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Di kota Depok, Indonesia, ada juga sebuah menara doa yang disebut sebagai House of Sacrifice, Taman Bukit Salomo. Dan ada banyak orang yang sering datang berdoa di tempat ini. Tujuannya sekali lagi tentu adalah baik, supaya orang-orang dapat secara khusus berkumpul atau datang di tempat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Di samping dua tempat ini ada begitu banyak lagi menara doa baik di Indonesia maupun di luar negeri yang dibangun dan dipakai untuk berdoa. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ada satu lagi menara doa yang lokasinya begitu dekat dengan kita, yaitu kamar di mana kita tinggal, di mana kita berada. Tempat kita tinggal adalah menara doa, di mana kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 6 Tuhan Yesus katakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Kalau saudara ingin berdoa di satu tempat secara khusus, tidak dilarang saudara. Tapi jangan biarkan diri kita tidak berdoa karena tidak dapat pergi ke tempat yang jauh yang kita rindukan untuk berada dan berdoa.
sebab ada tempat yang begitu dekat, yaitu dimanapun kita berada, kita bisa jadikan itu sebagai menara doa. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Dalam Matius pasal 6 ayat 9-13 ini, tertulis tentang sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa ini seringkali disebut sebagai doa Bapa Kami, karena dimulai dengan kata Bapa Kami yang di sorga. Pada waktu itu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana? Apa yang harus didoakan? Ajar kami untuk berdoa. Mereka tidak tahu bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana berkata-kata kepada Tuhan. Dan itu sebabnya mereka meminta Tuhan Yesus mengajar mereka bagaimana berdoa. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja berkata kepada mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajar mereka sebuah doa yang kelihatannya sederhana, tapi sangat luar biasa. Ada unsur-unsur doa yang penting di dalam doa Bapa Kami. Dan dari doa ini, saudara, kita belajar tentang 3 tujuan doa. Sebenarnya ada lebih dari 3, tapi dalam kesempatan kali ini kita belajar 3 tujuan dari doa yang kita naikkan. Tujuan yang pertama, saudara, adalah untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sini, saudara, Tuhan Yesus hendak mengajar kita bahwa ketika kita berdoa, kita bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, bukan ingin Tuhan menerima kehendak kita lalu melakukannya, sebab tidak selalu kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan, dan kita tidak tahu apakah kehendak kita itu baik atau tidak, sebab kita bisa saja punya pemahaman yang salah dan pandangan yang salah, sehingga kita mengambil keputusan dan punya kehendak yang salah. Dalam doa, saudara, kita perlu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dan dengan demikian kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Doa adalah penyerahan pada kehendak Allah. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, di situ tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Jalan-jalan kita berbeda dengan jalan-jalan Tuhan. Tidak sama, saudara. Tapi kalau kita mengerti isi hati Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang harus kita doakan. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, pasti kita akan mengerti kehendak-Nya, dan doa kita akan selaras dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi teladan kita, bagaimana kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan Allah Bapa. Ketika di Taman Getsemani sebelum penyaliban, Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakmu, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sekalipun Tuhan Yesus punya kuasa untuk menghindari salib, tapi Dia menundukkan kehendak-Nya, menyelaraskan kehendak-Nya dengan kehendak Bapa. Yang kedua, saudara, tujuan dari doa adalah agar kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 dari Matius 6 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pemeliharaan hidup kita, saudara, bukan kita dasarkan atau gantungkan pada kekuatan kita, pada kehebatan kita mencari penghasilan, tapi kita sandarkan dan gantungkan itu kepada Tuhan yang berkuasa untuk memelihara kita. Ketika kita berdoa, itu merupakan wujud dari
sikap kita yang mengandalkan Tuhan. Situasi mungkin boleh saja dalam krisis, tapi doa membuat kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan turun tangan bekerja untuk memelihara kita. Dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Tuhan adalah pemelihara kita. Dia penyedia dari segala yang kita perlukan, dan Dia sanggup untuk mengadakan segala sesuatu. Di padang gurun yang gersang, bangsa Israel terpelihara selama 40 tahun. Dan itu membuktikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk memelihara saudara dan saya dalam segala keadaan. Sekalipun dalam keadaan kering, keadaan krisis, Tuhan sanggup memelihara kita. Dan bagaimana sikap kita menentukan, saudara? Kita perlu mengandalkan Dia dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam doa-doa kita. Bersandar kepada Tuhan lewat sikap doa yang kita panjatkan setiap hari. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kalau saudara masih berdoa, itu tandanya saudara masih mau mengandalkan Tuhan. Tetap kerjakan doa setiap hari, saudara. Tujuan yang ketiga, doa menghalaukan yang jahat. Dalam ayat yang ke-13 dari Matius 6 ini dikatakan, "Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan ada penguasa-penguasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang bekerja siang dan malam atas kehidupan manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, tujuan iblis, yaitu iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis ingin mengganggu kehidupan setiap orang, termasuk orang-orang percaya. Tapi kita, saudara, mengalami berkat perlindungan Tuhan. Dan doa yang kita naikkan merupakan senjata untuk melawan setiap kuasa iblis. Doa mengundang kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita dan menghalaukan kuasa kegelapan. Selama pelayanannya di dalam dunia, ketika Tuhan Yesus ada dalam keadaan manusia, Dia mengusir roh-roh jahat. Dia memberi kelepasan kepada yang terikat kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada setiap orang yang diganggu oleh roh jahat. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 18 tertulis tentang pelayanan Paulus. Paulus terus-menerus diikuti oleh seorang tukang tenung yang dihinggapi oleh roh jahat. Dan tukang tenung itu mengganggu aktivitas pelayanan Paulus. Saat itu Paulus mengusir roh jahat itu dengan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Kata-kata Paulus adalah doa, bukanlah kata-kata biasa. Ada kalanya kita berpikir bahwa doa itu harus duduk, diam, berlutut, lipat tangan, tutup mata, kemudian berbicara kepada Tuhan. Memang bisa demikian. Tapi doa juga adalah kata-kata kita setiap hari. Setiap perkataan kita adalah doa di hadapan Tuhan. Kita perlu ambil waktu khusus berdoa. Tapi perhatikan juga kata-kata kita setiap hari yang keluar dari mulut kita. Karena kata-kata kita adalah doa. Dan perkataan kita, doa kita, menghalaukan kuasa jahat, roh-roh kegelapan, setan dan iblis yang mau mengganggu kita. Doa mengundang kuasa Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya, sehingga kuasanya memproteksi, melindungi kita dari segala yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkan, masihkah kita berdoa setiap hari? Ataukah saudara sudah memandang doa sebagai sesuatu yang tidak penting? Apakah dalam doa-doa kita selalu memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita?
Masihkah kita hidup dalam pengandalan akan Tuhan? Masihkah kita percaya akan penyediaannya atas kita? Adakah di antara saudara yang sedang diganggu oleh kuasa kegelapan? Atau anggota keluarga saudara yang diserang oleh roh-roh jahat? Berdoalah saudara, berdoa dan berdoa, sebab doa kita tidak pernah sia-sia, tapi doa kita akan dijawab Tuhan sesuai dengan kuasa dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan tujuan doa, yaitu menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Tuhan, dan agar kami mengandalkan Tuhan selalu, serta menghalaukan kuasa kegelapan yang mau mengganggu kehidupan kami. Di dalam doa ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban dan mujizat yang Tuhan kerjakan. Tuntun kami Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan hidup dalam doa setiap hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, dalam perjalanan kami, dalam rencana-rencana kami. Sertai kami dan buat kami berhasil serta berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, lawatlah ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan. Yang sedang putus asa, Tuhan bangkitkan kembali semangat dan pengharapan mereka. Yang sedang dalam pergumulan apapun, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kami juga berdoa buat wilayah-wilayah konflik di dunia, agar Tuhan berikan perdamaian. Dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang mengalami lawatan Tuhan, percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.